Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang True Love, cinta sejati yang akan datang padamu di tahun 2025 ya. Ini adalah general reading, ini hanya fun reading, ini hanya prediksi, dan energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik sama seseorang yang kalian pikirkan, seseorang yang saat ini bersama kalian gitu ya. Kalian sesuaikan saja, ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kalau memang bukan energi kalian, tinggalkan readingan ini. Bisa jadi energimu nggak ketarik sama aku, nggak ada di sini ya, ada di readingan tempat yang lain gitu ya. Jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa kesel, seperti itu ya teman-teman, hanya akan merugikan diri kalian sendiri. Oke, kartunya sudah aku shuffle. Seperti biasa kita mau lihat seperti apa cinta sejati yang akan datang sama teman-teman Virgo. Gambarannya, karakternya, apa yang nanti kebaca dari aku aja ya. Nanti kita akan lihat apa yang kebaca. Kartunya ini udah aku shuffle untuk kamu khusus Virgo ya. Ada Five of Cups. Kemudian di sini ada Five of Swords. Kemudian di sini ada Age of Pentacles. Lalu di sini ada Ten of Cups. Oke, di Five of Cups. Five of Cups aku melihatnya adalah seseorang ini pernah mengalami kesedihan, pernah kehilangan. Atau aku justru melihatnya bahwa seseorang ini pernah terluka karena kamu gitu ya. Bisa jadi mungkin dulu kalian pernah dia pernah naksir kamu, pernah suka sama kamu, tapi ternyata kamu jalan dengan yang lain, atau kamu punya pacar lain gitu. Sementara dia memang belum sempat menyampaikan cintanya ke kamu, seperti itu ya. Jadi di sini aku melihatnya memang orang ini pernah terluka, pernah kecewa sama kamu, cuman kamunya itu nggak tahu gitu ya. Jadi ada perasaan sedih di mana dia berharap dia bisa bertemu lagi sama kamu nantinya, seperti itu ya. Jadi dia mau pengen gitu, dia pengen punya hubungan baru, dia pengen melupakan masa lalu dia yang pernah kehilangan kamu, dia pengen memulai lagi suatu hubungan yang baik sama kamu, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya mungkin kamu sedikit-sedikit tahu bahwa orang ini suka sama kamu, tetapi dia tidak pernah menyatakan, sehingga kamu juga tidak terlalu memperhatikannya dengan serius gitu ya. Coba mungkin Virgo pernah ingat siapakah sosok ini, bisa jadi ini teman lama, teman sekolah, teman kampus, teman main, tempat teman kerja, kayak gitu ya. Kemudian di Five of Swords di sini 5 pedang ya. Aku melihatnya ya memang dia ada konflik batin ya di dalam dirinya. Dia itu kayaknya mungkin bingung gitu kalau aku lihat. Apakah dia bisa, apakah dia mampu untuk mengambil hati kamu, karena selama ini yang pernah terjadi sebelumnya kan dia ibaratnya kayak udah kalah gitu ya sama kamu. Jadi di sini dia masih agak ragu-ragu gitu antara ini aku mau maju lagi nggak ya, dia bakalan mau nggak ya sama aku gitu. Jadi dia tuh mau maju mundur gitu, tergantung kesiapannya dia nih teman-teman Virgo. Kalau dia ngerasa dirinya dia sudah siap, dia akan maju ke kamu gitu. Dia akan memberanikan diri untuk mendekati kamu gitu ya. Dia akan membuka hatinya, akan membuka percakapan sama kamu yang bisa jadi selama ini dia sudah tahan-tahan. Selama ini juga kamu terus ada di pikirannya, terus ada di hatinya. Bisa jadi dia beberapa kali juga mencoba hubungan dengan orang lain, tetapi hubungan itu gagal gitu ya. Ya kamu dia merasa bahwa ya memang cuman kamu gitu yang ada di hatinya, ada di pikirannya gitu ya. Kemudian di sini ada Age of Pentacles ya. Sosok ini sosok yang rajin bekerja ya. Dia fokus kepada pekerjaannya. Bisa jadi juga ada kaitannya dengan diri kamu ya, untuk melupakan seseorang yang dia cintai, seseorang yang memang benar-benar dia inginkan, kemudian akhirnya dia melampiaskannya dengan pekerjaan, dengan aktivitasnya dia, seperti itu. Sehingga aku melihatnya dia menjadi sosok yang berhasil, menjadi sosok yang sukses Virgo. Dikarenakan ketekunannya dia dalam bekerja,
dikarenakan dia mau melupakan masa lalu, dia memang di sini pada akhirnya mampu membangun kekayaannya, mampu membangun kesuksesannya, keberhasilannya gitu ya. Jadi ketika seseorang itu kecewa pun ada sisi baiknya yang akan membawa keberhasilan dia ya, gitu ya. Jadi ini ada nih justru ilmu uh, filosofi yang kita bisa dapat dari sini ya teman-teman ya, dengan kekecewaan, dengan kesedihannya dia gitu ya, dia merasa bahwa dia nggak bisa mendapatkan kamu, kemudian dia menyibukkan diri dengan pekerjaannya dia, justru hal itu membawa kesuksesan, membawa keberhasilan buat dia. Bisa jadi juga beberapa waktu ini dia tidak terlalu membuka diri kepada siapapun karena dia sepertinya konsen banget sama pekerjaannya dia gitu ya. Kemudian di Ten of Cups di sini ya memang dia berharap dia bisa menemukan kebahagiaan itu sama kamu. Gitu Virgo. Bisa jadi juga memang di sini dia mempersiapkan diri baik-baik gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan. Aku nggak memandang Virgo ini materialistis atau gimana gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang kita sebagai manusia kan bersikap seperti itu ya. Siapa tahu dengan kemapanan aku, siapa tahu dengan aku udah sekeren gini, aku udah sebaik ini, aku udah sebagus gini, aku bisa meluluhkan hati seseorang kayak begitu kan. Jadi mungkin di sini dia juga mulai memperbaiki dirinya di berbagai aspek ya. Apakah itu di uh, karakternya dia mungkin mulai memperbaiki diri, kemudian dengan pekerjaannya dia memiliki pekerjaan yang baik, kemapanannya dia gitu. Jadi dia membekali dirinya itu untuk bisa mendekati diri kamu supaya dia bisa hidup bahagia sama kamu, dia bisa mencapai tujuannya, cita-citanya untuk bisa bersama kamu gitu Virgo. Jadi aku melihatnya nih orang sudah lama menyimpan cinta untuk kamu. Aku melihatnya sih begitu ya. Dan aku melihatnya di sini sih sepertinya nanti gitu ya. Kalian akan membangun hubungan yang penuh cinta sih. Ya, akan banyak cinta yang akan muncul di antara kalian. Bisa jadi di awal-awalnya tidak semanis itu gitu. Perjalanan ini tidak semanis itu. Bisa jadi memang di sini Virgo awal-awalnya kayak menolak ya, bukan menolak sebenarnya, menjauh gitu, kayak aduh enggak deh, bukan tipe aku, bukan ini aku, kayak gitu ya. Cuman pada akhirnya kalian akan bisa memiliki hubungan cinta yang sangat baik di sini, saling percaya, saling setia, seperti itu ya. Aku melihatnya seperti itu. Kita mau lihat lagi. Aku di sini membaca yang baik-baiknya aja ya teman-teman. Aku nggak mau membaca yang misalnya negatifnya dia tuh apa, kekurangannya itu apa, nanti itu akan bisa kepikiran sama kamu, itu aku nggak mau ya. Walaupun pasti semua orang pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi buruknya ya. Seperti ini juga pasti dia ada sisi buruknya. Seperti zodiak-zodiak lain juga pasti sama ada sisi buruknya ya. Tapi aku lebih baik membaca yang baik-baiknya saja ya. Kita abaikan yang negatifnya ya. Pasti ada negatifnya ya, dan itu akan menjadi tantangan kalian nanti dalam menjalin hubungan. Kemudian di sini kita mau lihat pekerjaannya dia ya. Aku melihatnya dia, sosok ini adalah seorang investor, seorang lawyer, ada hubungannya dengan hukum, kemudian ada hubungannya dengan aku lebih melihatnya seperti dia itu mentor gitu ya, seperti pembimbing gitu. Apakah dia seorang rohaniawan, rohaniwati misalnya seperti itu, ataukah dia memang seorang motivator yang memberikan motivasi seperti itu ya. Dan orang ini memang tekun dengan pekerjaannya, dan bisa jadi juga orang ini banyak bergerak di bidang keuangannya, di bidang apapun itu yang berkaitan dengan keuangan. Perpajakan kah, bekerja di bank kah, kemudian di saham, seperti itu ya. Aku melihatnya seperti itu. Beberapa juga aku melihatnya seseorang ini memiliki sifat yang emosional ya, memiliki sifat emosional, kemudian dia memiliki intuisi yang kuat.
Jadi memang aku bisa melihatnya ada hubungannya dengan spiritual. Bisa jadi dia seorang spiritualis, seseorang yang bergerak di bidang kerohaniawan tadi ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga dia sebagai wirausaha. Aku melihatnya di sini juga ada ya, pengusaha, investor kayak begitu ya. Oke, sekarang kita coba mau lihat kenapa seseorang ini begitu cintanya sama kamu, apa yang mempesonanya, apa yang mempesona dia, apa yang membuat dia terpesona sama kamu ya. Virgo di sini ada real estate ya, ada properti. Kemudian di sini ada stop. Kemudian di sini ada confinement. Kemudian di sini ada stress. Oke, kita lihat real estate ini adalah properti ya. Jadi aku melihatnya dia itu, jadi gini teman-teman, bisa jadi kenapa dia begitu membangun dirinya untuk berkembang, untuk sukses, mencari kemapanan untuk bisa menarik hati kamu, karena kamu di sini seseorang, aku melihatnya sebanyak dari kalian kehidupannya itu mapan, kehidupannya itu sangat baik ya. Kemudian bisa jadi beberapa dari Virgo ini memiliki pekerjaan yang juga baik, kemapanan, kemandirian gitu. Sehingga hal itu yang menarik dirinya dia, membuat dia berpikir untuk aku harus bisa seperti itu. Kalau aku nggak bisa menyamai Virgo, paling nggak menyamai Virgo, aku nggak dipandang nih sama Virgo gitu. Jadi dia tuh bekerja keras, berusaha keras supaya dia bisa menyamai kamu, lebih-lebih kalau bisa di atasnya kamu gitu. Jadi dia takut kalau dia ada di bawah kamu, itu pasti nggak dipandang sama kamu gitu ya. Takutnya dia itu seperti itu. Kemudian di sini ada stop, ada berhenti. Jadi dia melihat kamu adalah orang yang tidak buru-buru ya. Kamu orang yang sukses tetapi nggak ngoyo gitu. Jadi kamu itu pelan-pelan, pelan-pelan, tapi kamu membangun kemandirian kamu membangun keberhasilan kamu bekerja itu tekun, tapi konsisten gitu ya. Jadi nggak buru-buru, oh ini harus cepat nih, harus cepat, aduh ini harus ngejar target nih, ini harus segera diselesaikan gitu. Enggak ya, kamu orangnya nggak kayak begitu gitu. Kamu tuh santai tapi pasti, santai tapi jelas tujuannya gitu, dan kamu nggak menunda-nunda pekerjaan. Seperti itu dia melihatnya ya. Kemudian di sini ada confinement, ada pembatasan. Aku melihatnya adalah dia itu terpesona sama kamu karena kamu itu orangnya fokus ya. Kamu bisa memprioritaskan apa yang penting, kemudian kamu bisa membuat batasan. Kalau memang ini saatnya aku bekerja, ya aku bekerja, aku nggak main-main. Saatnya aku main-main, ya aku main-main. Kalau saatnya aku harus tidur, ya aku tidur gitu. Kamu orang yang disiplin. Jadi kamu tahu batasan-batasan mana yang itu memang membuat kamu akan bisa fokus pada pekerjaan kamu ya. Jadi kamu buat batasan-batasan itu baik ke diri kamu sendiri maupun ke orang lain. Jadi kalau misalnya kamu strict dalam bekerja gitu ya, kamu memang udah pasti, aku pokoknya dari jam segini nggak akan membalas WA, kecuali kamu tahu itu misalnya dari orang tua atau orang yang penting gitu ya, dan itu kamu strict gitu. Kedisiplinan kamu, batasan-batasan yang kamu buat, aturan-aturan yang kamu buat, yang begitu disiplinnya itu, begitu ketatnya, dan sehingga itu membuat kamu sukses, itu yang membuat dia terpesona, membuat dia jadi pengen kayak kamu juga gitu. Oh nih kalau aku ikutin seperti ini, aku juga bisa sukses nih seperti Virgo. Dan memang kenyataannya bisa jadi seperti itu ya. Apa yang dia lakukan ini dari pembelajaran yang dia terima dari kamu ya. Bisa jadi ini kayak teman main kamu sehingga dia tahu betul kamu seperti apa gitu Virgo ya. Kemudian di sini ada stres. Dia tahu betul bahwa Virgo juga cukup stres ya, baik dalam hal apapun itu, apakah misalnya menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan, bagaimana walaupun kelihatannya dia santai, bagaimana dia mencapai tujuannya, meraih karirnya, seperti itu, tetapi kamu itu bisa menyembunyikan semua itu gitu. Kamu tidak menunjukkan stres itu di muka orang. Kamu menyelesaikan stres kamu itu sendiri. Jadi
kamu itu tenang gitu, orangnya tenang. Terus justru kamu juga orangnya itu bisa membantu orang lain untuk belajar, orang lain untuk berkembang, padahal kamu sendiri punya beban, misalnya kayak gitu ya. Jadi orang melihat kamu itu orang yang tough gitu, orang yang kuat, orang yang nggak cengeng gitu ya. Orang nggak cengeng, nggak mudah menyerah ketika kamu stres ya. Ya udah, memang ini masalah harus dihadapi ya, stres. Ya udah, aku harus istirahat gitu. Aku harus healing. Kamu tahu bagaimana kamu healing untuk menghilangkan stres kamu, untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kamu sendiri kayak begitu ya. Dan itu adalah yang dia nilai dari kamu gitu, Virgo ya. Oke Virgo, sekarang kita mau lihat poin-poin yang hmm, poin-poin yang apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu perhatikan agar cinta sejati kamu ini bisa datang atau segera datang, bisa bersama kamu sesegera mungkin. Di sini ada change dan ada courage. Kemudian di sini ada ease dan ada earth. Kemudian di sini ada chemistry dan ada passion. Change dan courage, ada perubahan dan ada keberanian ya. Jadi Virgo, di sini masukan untuk kamu yang kamu harus perhatikan ya, kamu harus juga bisa mungkin merubah diri kamu untuk tidak terlalu ketat ya dalam membatasi diri kamu. Kemungkinan kamu harus bisa fleksibel dengan dunia ini ya, kamu nggak perlu terlalu strict banget. Kamu juga jangan ketat-ketat banget sama diri kamu gitu. Di sini kamu juga diminta untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian kamu juga harus bisa nyaman gitu ya. Jangan terlalu kaku gitu. Aku melihatnya kadang-kadang Virgo ini banyak kaku gitu. Jadi benar-benar on the track gitu. Benar-benar di jalan lurus gitu ya, nggak mau belok sedikit aja nggak mau gitu ya. Jadi cuman hidup ini kan kadang-kadang kita harus fleksibel ya. Saatnya kita misalnya kita pergi lewat jalan tol, itu aja ada tempat istirahat. Saatnya kita sampai itu istirahat aja dulu sebentar kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu strict dengan diri kamu sendiri gitu ya Virgo. Cobalah kamu juga mencari kesempatan-kesempatan yang bisa membuat diri kamu lebih nyaman, tidak terlalu kaku menjalani hidup ini gitu ya. Kemudian lakukan perubahan-perubahan yang memang bisa kamu lakukan, jangan terus berada di zona nyaman kamu yang padahal sebenarnya zona nyaman kamu ini bisa jadi udah out of date gitu misalnya gitu ya. Kamu harus mulai mempelajari ilmu-ilmu baru, misalnya udah harus mempelajari lagi perkembangan-perkembangan dunia ini yang lebih modern gitu ya. Kadang-kadang kamu tuh males gitu untuk kesananya gitu, kamu kayak udah nyaman dengan yang pola sistem yang ini, untuk merubah ke pola yang satunya itu kayak mager gitu ya. Dan itu yang harus kamu lakukan perubahan ini gitu ya, sehingga kamu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga ketika kamu bertemu dengan orang-orang, ketika kamu ngobrol dengan orang-orang itu menceritakan perkembangan bahwa sekarang misalnya ya, contoh anak muda sekarang itu ada loh sekarang kata-kata yang mereka gunakan itu ini kamu tuh cuman apa iya sih itu ya, karena memang kamu benar-benar cuman fokus bekerja dan bekerja gitu ya. Ada perlunya juga kadang-kadang kita mengetahui perkembangan di luar itu seperti apa gitu ya. Kemudian di sini ada is dan ada earth ya. Earth itu di sini adalah elemen bumi. Elemen bumi itu biasanya berhubungan dengan kestabilan, keamanan, ketenangan, kedamaian, cinta kasih, kasih sayang gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk membangun itu ya. Jangan terlalu kaku. Terus kemudian kamu miliki kasih sayang yang lebih lagi pada lingkungan kamu. Terus kemudian kamu diminta juga untuk lebih stabil lagi di dalam hidup kamu. Maksudnya stabil itu aku melihatnya gini, kamu kadang-kadang lebih mementingkan satu hal, yaitu misalnya kamu fokus bekerja ya fokus bekerja gitu. Kadang-kadang kamu tidak memikirkan fisik kamu kadang-kadang jadi kurang istirahat ya. Itu pentingnya kamu stabil. Kemudian kamu kadang-kadang misalnya kurang meditasi, jadi lupa ibadahnya, atau misalnya jadi telat-telat, misalnya seperti itu ya. Jadi kamu harus di sini kamu perbaiki lagi keselarasan hidup kamu. Kalau memang waktunya untuk
bersosialisasi, saatnya bermain, bersenang-senang, lakukan itu. Jangan fokus terus pada pekerjaan kamu ya. Nanti itu akan membuat kamu tuh lelah gitu, pikirannya akan jadi lelah, hati kamu juga menjadi lelah seperti itu ya. Dan miliki hati yang lebih penuh kasih sayang lagi pada sesama, lebih empati lagi. Kalau kamu dekatkan diri kamu kepada semesta, kalau kamu dekatkan diri kamu kepada Yang Maha Kuasa, apapun itu caranya, dengan ibadah, meditasi, yoga, healing, pergi ke pantai, pergi kemanapun ya, nikmati tubuh kamu menyatu dengan alam semesta ini, maka intuisi kamu itu akan kuat, Virgo, akan lebih kuat lagi ya, karena sebenarnya kamu itu juga elemennya kan earth, elemen bumi ya, jadi intuisi kamu itu harusnya peka juga gitu. Makanya ketika seseorang ini datang kepada kamu gitu ya, di sini kamu harus peka gitu. Bisa jadi saat seseorang ini datang, bisa jadi kamu kurang peka. Kenapa ya? Karena kamu fokus terus pada tujuan kamu, apapun tujuan kamu itu ya, usaha, pekerjaan, kemudian misalnya urusan untuk orang tua kamu, apapun itu gitu. Sehingga kamu tidak menyadari ketika seseorang yang mencintai kamu itu ada di dekat kamu, ada di sekitar kamu gitu. Jadi kamu di sini cobalah tingkatkan intuisi kamu ya, sensitif sensitif kamu ditingkatkan lagi. Dengarkan kata hati kamu, kamu lebih empat lagi kepada sekeliling kamu, seperti itu ya. Berikan perhatian ya kepada orang-orang di sekitar kamu, kepada siapapun itu, entah di lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, dengan keluarga kamu, seperti itu ya. Miliki hati yang penuh kasih sayang, jangan terlalu dingin gitu ya, Virgo. Kemudian di sini ada chemistry, ada passion. Di sini kamu diminta untuk bangun lagi keinginan kamu untuk memang memiliki hubungan gitu, Virgo ya. Beberapa dari Virgo ini itu lagi balik lagi, Virgo ini memang senangnya pekerja keras, senangnya itu belajar kayak gitu banyakan ya. Memang banyak Virgo ini orang-orangnya tuh pintar, orang-orangnya cerdas gitu, tetapi pada akhirnya seringkali kamu jadi melupakan orang-orang yang memperhatikan kamu, menyayangi kamu, seperti itu ya. Jadi miliki juga di hati kamu itu yang harus kamu tanamkan dulu, bahwa kamu tuh, aku mau nih ketemu pasangan aku mau nih ketemu cinta sejati aku mau nih punya pacar, aku mau nih dealing sama seseorang, aku pengen nih punya hubungan dekat sama seseorang. Itu harus kamu timbulkan di dalam diri kamu, harus dimanifestasikan, harus diafirmasikan. Kalau itu nggak ada, ya di luarnya itu aura kamu juga adem-adem aja, karena nggak narik energi itu gitu, Virgo ya. Di sini intinya gitu ya, supaya ada chemistry juga kamu dengan orang lain, supaya ada tarikan cinta, ada tarikan energi sama orang lain gitu ya, Virgo. Oke, sekarang kita mau lihat pesan cinta untuk kamu ya. Apa pesan dari oracle cinta untuk kamu? Di sini ada bond, itu ada a love bond grows stronger over time. Kemudian sini ada let go. Sometimes it best to let go and let the universe work things out in divine timing. Jadi bond itu ikatan. Ketika nanti kamu ketemu dengan cinta sejati kamu, di sini dikatakan bisa jadi ikatan itu akan kuat dan tahan lama ya, Virgo ya. Bisa jadi ini akan membawa kayak kesempurnaan ya, nggak ada yang sempurna, tapi ibaratnya kayak ada kesempurnaan cinta lah dalam hubungan kalian ya. Dan kalian harus percayai ini gitu, bahwa kalian akan menemukan cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna ini ya, cinta yang kuat dengan seseorang. Cinta ini bisa membawa kebaikan buat kalian berdua, dan kalian harus percaya bahwa cinta yang kuat ini akan membawa kebahagiaan. Balik lagi ya, manifestasikan dan afirmasikan. Kalau enggak ya enggak bisa, nggak akan datang cinta sejati ini gitu ya, Virgo. Kemudian di sini juga ada let go, melepaskan ya, lepaskan Virgo. Kamu harus bisa merubah ya, yang tadi aku sampaikan. Jangan terus memberi batasan-batasan yang kaku dalam kehidupan kamu ya. Jangan terlalu fokus pada satu hal yang membuat kamu itu jadi tidak peduli dengan lingkungan kamu, seperti itu ya. Dan
percayakan juga kepada semesta ya. Di sini diingatkan juga ada earth di sini. Kamu diminta melepaskan segala sesuatunya itu kepada semesta, dekatkan lagi diri kamu kepada semesta, dan percayai juga ketika kamu sudah yakin bahwa kamu menginginkan seseorang dalam hidup kamu, kemudian kamu juga mengatakan bahwa semua itu adalah terserah kepada divine timing ya, kepada ketetapan Tuhan, kepada ketetapan semesta, maka waktu yang akan menentukan, waktu akan memberikan jawaban yang paling tepat untuk kamu, kapan seseorang ini akan datang kepada kamu ya. Kamu tidak perlu mengontrol segala sesuatunya. Misalnya sekarang ketika kamu sadar, oh iya ya, aku umur berapa nih? Aduh, aku ikut biro jodoh deh, aku ikut gini deh. Jadi bingung kesana itu tidak perlu ya. Buka saja hati kamu, kemudian mulai longgarkan kehidupan kamu, mulai bersosialisasi, ciptakan kebahagiaan, ciptakan kenyamanan dalam diri kamu, satukan diri kamu dengan semesta, minta tolong kepada semesta, kepada malaikat pelindung kamu, afirmasikan segala hal-hal yang baik ya, maka akan mendapat jawaban dari semesta sesegera mungkin gitu. Iya, Virgo, oke? Itu yang aku punya untuk teman-teman Virgo. Sekarang kita mau lihat kira-kira ketika kamu sudah melepaskan semuanya, menyerahkan kepada semesta, kemudian kamu melepaskan batasan-batasan yang kaku itu, kamu lebih fleksibel, kamu bersosialisasi, kapan cinta sejati itu akan datang kepada Virgo? Oktober? Ada di Maret, wow, tidak lama lagi, dan ada di Mei. Oke, kemudian kita mau lihat untuk zodiaknya ya, Virgo ya. Aku mau ambil 9 saja, seseorang yang akan terkoneksi cinta sejati untuk Virgo. Oke, di sini ada Capricorn, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Leo, kemudian ada Taurus, ada Virgo juga, ada Sagittarius, ada Aries, kemudian ada Pisces. Oke, ini cinta sejati untuk kamu ya Virgo. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Virgo. Salam.